Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah darinya lah kita semua bisa berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Kami dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali ikut bergabung. Insya Allah, selama pandemi ini berlangsung, kami akan tetap menyampaikan kajian melalui jejaring online. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan adab dalam majelis online Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah sebagai berikut. Yang pertama, mari kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridhonya. Mari kita hadirkan hati, pikiran dan jasad kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Selama kajian, kita akan mute all jamaah. Kemudian, untuk seluruh jamaah, disarankan agar men-stop videonya atau host akan menonaktifkan apabila ada video dari para jamaah yang terlihat dalam posisi berbaring. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chat ke host atau nanti bisa juga disampaikan di chat seperti biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini, kita akan mendengarkan penyampaian materi kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Rahman Al-Habsyi, MA, dengan tema Mereka yang Tak Dicintai. Materi disampaikan hingga pukul 06.30, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Rahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, mungkin kita mulai saja Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz, waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Muslimin, muslimat, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pejuang subuh yang insya Allah mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita.
Maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan rangkaian kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang begitu agung lebih banyak menurunkan kepada kita kebaikan demi kebaikan, karunia demi karunia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai seorang hambanya yang baik, sudah sepantasnya lah kita menghadirkan rasa syukur kita yang paling tinggi hanya kepada Allah, dan keimanan kita yang kuat juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam terus-menerus kita persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Rasul yang tak pernah mengeluarkan kata-kata kasar ataupun cacian dalam berdakwah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak ada satupun kalimat yang keluar melalui lisannya yang suci tersebut berdasarkan hawa nafsunya, kecuali wahyu ilahiyah yang Allah sematkan pada dirinya kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabiyur Rahmah, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia bahkan seluruh alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali untuk mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, jika engkau ingin tahu apa rahmat Allah yang paling agung yang dipersembahkan di atas pentas bumi ini, maka jawabannya cuma satu, yaitu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Taubah, Nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiul Huda, Nabi yang membawa hidayah, kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita sebagai umatnya, semoga kita mampu dengan sungguh-sungguh, serius, serta kuat mengikuti sunnah-sunnahnya dengan harapan nanti di hari akhir kita diperkenankan untuk digabungkan bersama rombongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Nabi Sauban, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara di hadapan para sahabat-sahabatnya bahwa akan datang di suatu masa di mana umatku pada waktu itu akan diperebutkan dan digeser ke sana kemari, ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, seperti seonggok makanan yang berada di atas piring. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kami sedikit? Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, kata Nabi, pada waktu itu jumlah kalian begitu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tetapi jumlah kalian yang begitu banyak seperti buih yang berada di atas lautan.
mudah terombang-ambing ke kiri dan ke kanan, dihempas oleh ombak ke depan dan ke belakang, dan kemudian ketika datang angin yang berhembus, lenyaplah buih tersebut. Lalu Nabi menjelaskan berikutnya, jumlah kalian yang begitu banyak tersebut tak mampu menghadirkan rasa wibawa. Bahkan kalian diremehkan oleh mereka yang berjumlah sedikit karena tercabut kewibawaan pada diri kalian. Pada waktu itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqzifanna Allah fi qulubikumul wahan, disebabkan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pada diri kalian penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan wahai Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci akan kematian. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penyebab kelemahan umatnya, yaitu ketika mereka dihimpit oleh penyakit wahan, yaitu kebanyakan dari umatnya cinta kepada dunia dan benci akan kematian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia memang mempesona, dunia memang karunia Allah Subhanahu wa taala yang dipersembahkan kepada para hamba-hambanya. Tetapi Allah menginginkan kita jangan sampai menjadikan dunia itu bersemayam kuat di dalam hati kita. Kita ingat firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 di mana Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun wa zinatun. Kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau dan diikuti dengan bermacam-macam perhiasan yang ada di dalamnya. Wa tafakhurum bainakum. Kehidupan dunia senantiasa diisi dengan saling berbangga-bangga di atas kalian. Berbangga tentang jumlah aset yang dimiliki. Berbangga tentang apa yang telah ia dapati. Inilah kehidupan dunia. Wa takatsurum fil amwal wal aulad. Saling berbangga terhadap jumlah harta yang ia miliki. Saling berbangga terhadap keturunan yang ia miliki. Saling berbangga terhadap jumlah pengikut yang telah ia miliki. Tetapi kata Allah di sini, kehidupan dunia yang begitu kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra. Seperti air hujan yang turun kemudian membasahi perut bumi, yang menjadikan para petani-petani itu takjub terhadap bumi yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut kemudian merekah, dan setelah ia merekah tumbuhan tersebut kalian melihat berubah menjadi kuning, kemudian setelah dia mengering dan setelah itu yakunu hutama, dia kemudian menjadi hancur dan luluh lantah. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallah. Adapun nanti di hari akhir ada orang yang mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula hamba-hamba Allah yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana mereka menyikapi dunia yang telah Allah persembahkan kepada mereka. Yang menarik dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup lagi dengan firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kecuali dia berbentuk mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur, apa itu dikatakan mata'ul ghurur? Yaitu kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan mengucapkan la'ibun wa lahwun, permainan
dan senda gurau. Dan Allah mengakhirinya dengan mengatakan mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Memang betul kesenangan yang menipu. Kenikmatan makanan yang kita lihat, yang begitu menggoda kita, enaknya cuma sampai di lidah saja. Setelah melewati tenggorokan, sudah tidak kita rasakan lagi kelezatan makanan tersebut. Begitu juga dengan hal-hal lain yang begitu mempesona yang ada di tengah-tengah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak melarang kita menikmati dunia tersebut, karena dunia itu adalah persembahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita menikmati dunia tersebut, kita mengingat sumber karunia tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia yang begitu mempesona tersebut membuat kita lalai akan sumber karunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menghadirkan aneka kenikmatan dan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Dan untuk itu, maka sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba-Nya menghadirkan cinta kita yang paling puncak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pernak-pernik dunia yang kesemuanya itu merupakan persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita mengenal ada namanya mahabbatul ula, cinta yang paling utama, cinta yang paling puncak adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempelajari cinta yang puncak tersebut, kita pasti tentunya merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Senada dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31, di mana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu itu, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh Nabi untuk berbicara kepada umatnya. Wahai umatku, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah. Maksudnya pelajaran cinta kepada Allah itu ada pada Rasulullah SAW. Dengan demikian, jika kita telah mengambil pelajaran cinta tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah katakan, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan nuansa cintanya itu kepada kita. Dan apa cinta Allah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya? Salah satunya Allah katakan, yaghfir lakum dzunubakum, yaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa kita. Tidak ada anugerah Allah yang paling agung, paling indah, paling mulia, paling baik, paling bagus yang dipersembahkan kepada hamba-hambanya, melebihi pengampunan Allah kepada hamba-hambanya. Anugerah Allah berbentuk ketampanan dan kecantikan. Setelah beriringnya waktu, ketampanan tersebut dan kecantikan itu akan lenyap, dimakan oleh usia. Anugerah Allah berbentuk harta. Harta bisa mengalami masa defisit. Anugerah Allah berbentuk jabatan. Seorang bisa saja hari ini mendapatkan jabatan, esok kehilangan jabatan. Tetapi ketika Allah anugerahkan hamba-Nya berbentuk pengampunan, itulah anugerah Allah yang terindah yang dipersembahkan kepada hamba-hamba-Nya. Disebabkan apa? Disebab ketika Allah mencintai kita. Yuhibbukumullah. Jadi ketika tuangan cinta ilahiyah turun kepada kita, disitulah hadirlah nikmat Allah yang begitu agung, yang tak pernah kita dapatkan dari tempat yang lain. Bukankah ketika seorang pecinta jatuh cinta dengan kekasihnya, maka dia tidak akan lagi melihat segala macam nilai buruk yang berada pada kekasihnya. Ia tutup matanya dan tak mau lihat lagi nilai buruk, yang ia lihat adalah yang bagus-bagus. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan cintanya kepada hamba-Nya. Allah akan hapus segala macam bentuk kesalahan-kesalahan yang senantiasa bisa saja dilakukan oleh hamba tersebut. Bahkan Allah menurunkan cintanya kepada hamba tersebut. Dan untuk menggapai cinta Allah tersebut, maka tentunya kita mengambil pelajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Allah menutup firman-Nya dengan mengucapkan wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Penuh Kasih. Yakni pengampunan Allah diberikan kepada hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Di dunia ketika ada orang berbuat dosa atau berbuat salah, maka dia akan mendapatkan pengampunan setelah ia melalui masa hukuman. Disidang terlebih dahulu, dijadikan tersangka, divonis sebagai terdakwa, kemudian setelah itu diberikan hukuman, kemudian setelah dia menyalahi hukuman, berarti dia telah menebus kesalahannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya berbuat salah, lalu hambanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di bawah altar kekuasaan ilahiyah, mengakui segala macam bentuk dosa dan nista yang telah ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni hambanya, pengampunan Allah begitu indah, yaitu Ghafurur Rahim, pengampunannya dengan penuh cinta kepada hamba. Inilah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan ada dua bentuk kata, yaitu cinta dan tak cinta. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggunakan kata benci. Kalau manusia ketika dia tidak suka pada seseorang, dia mengatakan benci sebagai ekspresi kemarahan kepada orang yang tak dia sukai tersebut. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kata yuhib, artinya cinta, dan menggunakan kata la yuhib, tak cinta. Allah menggunakan kata yuhib di banyak ayat. Seperti Allah menyatakan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di surat Al-Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah juga mengabarkan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Di Al-Imran 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakal. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Yuhibbul mutawakkilin. Juga Allah menyatakan Allah mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri dan hamba-hambanya yang bertaubat. Dalam surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Juga kita temukan Allah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muqsitin. Dan yuhibbul muqsitin diulang-ulang sebanyak 5 kali. Juga Allah yuhibbul muhsinin, mencintai hamba-hamba Allah yang melakukan nilai-nilai kebajikan, diulang-ulang juga sebanyak 5 kali. Juga di mana Allah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muttaqin, di mana Allah mencintai hamba-hambanya yang merintis jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah ungkap dalam Al-Qur'an, betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba tersebut. Lalu yang berikutnya adalah sebagaimana tema yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini tentang mereka yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yuhib. Menarik sekali, Allah tidak mengucapkan kata benci. Kenapa Allah memakai kata la yuhib? Maknanya adalah hamba Allah yang melakukan maksiat dan kesalahan. Kemudian akhirnya dirinya tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba Allah tersebut di kemudian hari merasakan dan memahami serta ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahan dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kata la, Tidaknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantinya dengan kata yuhib. Yang tadinya la yuhib menjadi yuhib ketika hambanya yang tadi tidak dicintai tersebut menyadari kesalahannya, kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, Allah kembali mencintai hambanya tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa-siapa saja di antara hamba-hamba Allah
yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hamba-hamba Allah yang al-mu'tadin, yaitu hamba-hamba Allah yang melampaui batas. Mereka yang melampaui batas tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-190, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, dan perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diperangi? Yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi kalian. Menarik sekali. Dalam Islam, umat muslimin boleh berperang terhadap orang-orang kafir ketika umat muslimin mendapatkan penyerangan terlebih dahulu, atau ketika umat muslimin ingin diserang, baru umat muslimin mempersiapkan diri dan menyongsong usaha penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka di sini Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilun. Perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kalian. Makanya dalam Islam itu kita mengenal ada namanya ghazwah, pertempuran disebut dengan ghazwah, ada yang namanya al-fath. Ghazwah itu adalah pertempuran yang dilakukan oleh Nabi, di mana pertempuran itu terjadi ketika pasukan muslimin diserang terlebih dahulu. Yang kedua ada namanya al-fath, yaitu operasi militer, yaitu di mana umat muslimin melakukan penaklukan. Kalau seperti perang Uhud, dikatakan Uhud itu perangnya namanya ghazwah, pertempuran di mana umat muslimin diserang. Yaitu ketika pasukan musyrikin bergerak menuju lereng Uhud, lalu disambut oleh pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun al-fath, yaitu penaklukan seperti Fathul Makkah, di mana Nabi bersama 10.000 pasukan Nabi dari Madinah bergerak memasuki kota Mekah. Maka dikatakan Fathul Makkah, yaitu penaklukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kalian. Allah katakan setelah pertempuran itu terjadi, wala ta'tadu. Janganlah kalian melampaui batas. Dalam Islam, ketika sedang terjadi pertempuran, peperangan sedang berkecamuk, maka pasukan muslimin tidak dibolehkan mengejar musuh yang telah lari. Yang sudah lari tak boleh dikejar. Tidak boleh mencederai anak-anak, wanita, orang tua renta, merusak fasilitas sosial. Kemudian tidak boleh juga memperlakukan pepohonan itu dengan buruk, menebang pohon, merusak pohon-pohon, tidak boleh. Tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas umum. Bahkan dalam Islam tidak boleh memperlakukan buruk kepada para tawanan. Jadi para tawanan pun diperlakukan dengan baik. Sesuai dengan firman Allah, wala ta'tadu. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta, la yuhib. Kepada siapa? Kepada orang yang melampaui batas. Ada kisah dahulu, ada orang yang bernama Aziz bin Umar. Pasukannya bertempur melawan pasukan Nabi. Lalu ternyata Aziz bin Umar ini ditawan. Dia ditawan oleh pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tawanannya pasukannya Nabi, dia diperlakukan dengan baik. Aziz bin Umar ini. Sampai-sampai dia merasa malu terhadap sahabat-sahabat Nabi yang memperlakukan dia dengan baik. Dia seorang tawanan, diberikan makanan yang cukup. Bahkan roti yang dia makan, beserta korma yang dia konsumsi, kualitasnya jauh lebih baik, lebih bagus daripada
roti dan kurma yang dimakan oleh pasukan Nabi. Hingga suatu hari ketika dia mendapatkan roti tersebut, dia lihat rotinya. Dia lihat juga kurmanya. Semuanya berkualitas baik, sedangkan dia seorang tawanan. Terus dia memperhatikan pasukan-pasukan Nabi yang duduk di pojok sana, memakan roti dan kurma yang kualitasnya di bawah kualitas yang dimakan oleh Aziz bin Umar yang merupakan tawanan pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia angkat rotinya itu, dia bawa kurmanya, dia temui sahabat-sahabat Nabi yang merupakan pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan kepada mereka, ambil makanan saya. Saya malu melihat kalian memakan makanan yang jauh lebih berkualitas ketimbang yang saya makan. Saya ini tawanan kalian yang kalau kalian tidak kasih saya makan pun wajar. Kalian kasih saya makanan yang jauh lebih buruk pun wajar. Saya malu, saya makan makanan yang jauh lebih baik ketimbang makanan yang kalian makan. Tetapi ditolak oleh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi tak mau menerima makanannya, mengatakan, makannya itu hakmu. Kenapa kalian perlakukan saya seperti ini? Tanya Aziz bin Umar. Lalu sahabat-sahabat Nabi, hakaza. Inilah kami memperlakukan kalian dengan baik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya berdasarkan anjuran Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Dia telah menjadi tawanan, tentu malu dia sebagai seorang tawanan, apalagi kalau seumpamanya dia dari kalangan terhormat, jatuh harkatnya dan martabatnya. Dia telah menjadi tawanan dan dia harus diperlakukan dengan baik dan mulia. Hingga akhirnya tak sedikit di zaman Nabi, mereka yang menjadi tawanan kemudian tertarik dan jatuh hati kepada Islam dan akhirnya memeluk agama Islam. Tidak sedikit di antara mereka yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kisah ketika perang Khandaq. Ketika Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan Khandaq tersebut, mereka menggali parit yang begitu panjang, yang begitu lebar sehingga tak mampu dilewati oleh pasukan-pasukan musyrikin. Tetapi ada salah satu orang yang tinggi besar dari pasukan musyrikin yang bernama Amr bin Tab. Amr bin Tab berhasil menyeberangi Amr bin Wud. Dia berhasil menyeberangi Khandaq tersebut. Amr bin Wud ini bukan orang sembarangan. Dia salah satu pasukan musyrikin yang kuat. Tingginya lebih dari 2 meter. Pandai menunggangi kuda, lihai memainkan pedang. Dengan kudanya yang begitu bagus dan gagah, ia berhasil meloncati parit yang begitu lebar. Kemudian setelah dia loncat, dia berteriak, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Amr bin Wud, kan orang musyrik, panggil Nabi asal panggil nama saja. Katakan, "Ya Muhammad, wahai." Inilah aku menantang kalian. Kirimlah orang terbaik dari kalian untuk berhadapan denganku. Aku Amr bin Wud menantang kalian satu persatu untuk maju menghadapi aku. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mengatakan bahwasanya pasukanmu rindu akan surga, maka aku Amr bin Wud rindu akan neraka yang sering-sering kau sebutkan itu. Dia tantang begitu kepada Nabi. Lalu Nabi melihat ke arah pasukannya. Muncullah seorang anak muda yang menurut riwayat umurnya kurang lebih sekitar 17 tahun. Ali bin Abi Thalib datang ke depan Nabi, memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kirim aku, kata Ali bin Abi Thalib. Rasul memandangnya, melihat ini pemuda cukup belia usianya, tapi dia maju memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia meyakinkan Nabi untuk benar-benar mampu mengirimnya. Dia minta izin, lalu kata Rasulullah SAW, baiklah, aku kirimkan engkau untuk berhadapan dengan Amr bin Wud. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakaikan surbannya di atas kepalanya Ali bin Abi Thalib, melilitkannya di atas kepalanya Ali bin Abi Thalib, dan menyerahkan pedangnya yang bernama Zulfikar untuk dipegang oleh Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi Amr bin Wud. Dan sebelum Ali bin Abi Thalib pergi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecup keningnya
dan melepaskan kepergian Ali bin Abi Thalib menghadapi Amr bin Wud. Perang tanding 1 lawan 1 terjadi. Ketika Ali bin Abi Thalib berdiri di hadapan Amr bin Wud, Amr bin Wud lihat anak muda berdiri di hadapannya. Dia tanya, siapa engkau anak muda? Ali bin Abi Thalib dengan gagah mengatakan, Ana Ali bin Abi Thalib. Saya Ali bin Abi Thalib. Yang biasanya ibuku memanggilku dengan sebutan Haidar. Ali bin Abi Thalib sejak kecil ibunya suka panggil dia dengan sebutan Haidar, yang artinya singa muda yang gagah berani. Amr bin Wud ketika mendengar Ali bin Abi Thalib menyebut nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib, ayah yang bernama Abu Thalib. Ternyata Amr bin Wud kenal sama Abu Thalib. Dia mengatakan, aku kenal ayahmu dulu. Aku tahu siapa dia. Pulanglah engkau nak. Engkau bukan tandinganku. Aku ini orang yang sudah tinggi jam terbang dalam pertempuran. Engkau anak kemarin sore. Hendaknya engkau pergi, jangan berhadapan denganku. Panggil saja yang lain. Dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Aku khawatir nanti keluarga-keluargamu nanti mereka akan sedih karena kehilangan engkau. Kerabat-kerabatmu akan sedih kehilangan engkau. Aku kenal keluarga besar kalian semuanya itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku telah maju. Selangkah aku maju, maka tak mungkin aku memundurkan langkahku. Maka aku tantang engkau sekarang ini, kata Ali bin Abi Thalib. Pertempuran pun terjadi. Ali bin Abi Thalib bergerak dengan begitu cepat, dan secepat kilat ia bergerak. Dalam tempo yang begitu singkat, robohlah tubuhnya Amr bin Wud. Badan besar yang begitu tinggi, tingginya lebih dari 2 meter, roboh di tangannya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu terjadi, keluarganya Amr bin Wud mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW, meminta agar jasadnya Amr bin Wud dikembalikan kepada keluarganya. Bahkan keluarganya menawarkan tawaran uang yang tidak sedikit agar jenazahnya bisa diambil. Dan biasa di dunia perang begitu. Ya, ada pesawat yang jatuh, pesawat militer jatuh, itu negara yang ingin mengambil pilotnya yang telah menjadi mayat, itu ada diplomasi, ada usaha tawar-menawar untuk bisa mengambil jenazahnya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ambil saja dan jenazah Amr bin Wud. Kami umat muslimin tak pernah mengambil uang dari jenazah. Inilah Rasulullah SAW yang mengikuti firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak membebani keluarganya Amr bin Wud yang sudah berduka dengan meminta uang lagi dari mereka. Karena Allah berfirman, wala ta'tadu, dan janganlah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak cinta terhadap orang-orang yang melampaui batas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang yang kedua. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hamba-hamba Allah al-musrifin. Yaitu hamba-hamba Allah yang berlebih-lebihan. Sebelum kita masuk kepada al-musrifin, kita ingin tambahkan sedikit. Siapa lagi al-mu'tadin yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu hamba-hamba Allah yang melampaui batas dalam berdoa. Mari kita perhatikan surat Al-A'raf ayat 55. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam keadaan tadarruan. Apa itu tadarruan? Suara yang rendah. Wa khufyatan, yaitu dengan lembut. Sudah rendah suaranya dan juga lembut. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, itu para sahabat dilarang suaranya lebih tinggi daripada suara Rasul. Surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jadi Allah larang sahabat-sahabat Nabi kalau berbicara, suara mereka itu lebih tinggi daripada suara Nabi. Apalagi ini kita berdoa sama Allah. Kita sedang menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan tadarruan wa khufyatan.
dengan suara yang lembut, dengan suara yang rendah dan lembut, dengan lirih suaranya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mu'tadin. Abdullah bin Mughaffal ada salah seorang ulama salafus salihin. Abdullah bin Mughaffal pernah suatu hari dia mendengar anaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kami satu keluarga istana putih di sisi kanan surga." Ini riwayat ini ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ketika Abdullah ibnu Mughaffal mendengar anaknya berdoa doa seperti itu, "Ya Allah, berikanlah kami dan keluarga istana putih di sisi kanan surga-Mu." Apa kata Abdullah bin Mughaffal? "Wahai anak, jangan kau doa seperti itu kok. Kan sepintas itu kan permintaan yang baik, yang bagus." Kata ayahnya, "Jangan kau minta doa seperti itu terlalu berlebihan." Kenapa? Kata beliau, istana putih di sisi kanan surga itu janji Allah khusus buat para anbiya wal mursalin, untuk para nabi dan rasul, yang tak mungkin didapati oleh selain para nabi dan rasul. Kau minta yang memang Allah berikan untuk selain para nabi dan rasul. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena Allah la yuhibbul mu'tadin. Apalagi kalau berdoa sampai berteriak, sampai histeris. Allah suruh kita untuk tadarruan wa khufyah. Itu dengan suara yang rendah, yang lirih dan lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah tak mencintai hamba-hambanya yang melampaui batas dalam ibadah. Pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kisah dari Anas bin Malik. Datang kepada istrinya Rasulullah SAW, yaitu 3 orang sahabat Nabi datang menjumpai istri Nabi. Ketika menjumpai para istri Nabi, mereka tanya tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi. Para istri-istri Nabi ini menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan. Kemudian setelah mereka mendengar semuanya, satu di antara mereka yang pertama mengatakan, "Kalau begitu saya akan menjadi hamba Allah yang banyak puasanya. Panjang hari saya puasa, tidak makan. Pokoknya saya puasa terus, setiap hari puasa." Yang satu lagi mengatakan, "Kalau begitu saya akan menjadi hamba Allah yang senantiasa sholat malam terus. Sholat malamnya panjang sampai pagi, tidak tidur. Dari Isya nggak tidur sampai pagi. Terus panjang gitu." Yang ketiga mengatakan, "Kalau saya akan jadi orang yang tidak menikah. Saya khususkan waktu saya hanya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau repot dengan urusan berkeluarga." Akhirnya sahabat-sahabat Nabi ini dipanggil, kata Anas bin Malik, dipanggil oleh Rasulullah SAW. "Apa yang kalian lakukan ini?" "Kami ingin mengikuti engkau, ya Rasul." Kata Rasul, "Kalau kalian benar-benar ingin mengikuti aku sebagai rujukan kalian, lihatlah aku. Aku puasa dan berbuka. Ya. Aku sholat dan aku istirahat, tidur. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku berkeluarga dan memiliki keluarga. Menikah dan memiliki keluarga. Maka ikutilah aku." Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka ingin melakukan praktek ibadah yang berlebihan. Sampai ingin meninggalkan yang lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW ada keberimbangan. Bagaimana ada ibadah mahdah, ibadah spiritual, dan ada ibadah muamalah yang sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan, al-musrifin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Setelah Allah menganjurkan dan memerintahkan anak Adam untuk berpakaian yang bagus-bagus, untuk berhias, untuk memakai yang bersih, yang baik ketika dia berada di masjid. Kemudian Allah mengatakan, "Wa kulu washrabu."
makanlah kalian dan minumlah kalian. Wala tusrifu. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Israf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan. Allah menyuruh kita makan dan minum. Kata ulama, banyak di antara manusia mereka mengikuti perintah Allah yang pertama, tapi mengabaikan yang kedua. Maksudnya mereka hanya patuh ketika Allah mengatakan makan minum, berhenti di situ. Padahal ada lanjutannya, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sehingga banyak di antara kita mereka tidak mengikuti perintah yang berikutnya, yang itu jangan berlebih-lebihan. Allah melarang untuk berlebih-lebihan. Akhirnya mereka hanya makan minum saja, sampai akhirnya mereka tidak mengontrol tubuhnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang kata israf ini. Kata israf itu dalam Al-Quran itu disebut-sebut sebanyak 23 kali dalam 21 ayat. 23 kali dalam 21 ayat. Ada 3 kali kata tabzir. Kata israf itu sampai 23 kali ada di 21 ayat. Kemudian ada kata tabzir, mubazir itu 3 kali. Rasul mengingatkan kita dalam sebuah hadis, kalau kita makan, kata Nabi, wasulusa li ta'amihi, sepertiga untuk makanan di perut kita itu. Kemudian wasulusa li syarabihi, sepertiga untuk minumnya. Kemudian wasulusa li nafsi, sepertiganya untuk nafas. Sehingga perut kita ini benar-benar diisi secara proporsional. Hati-hati dengan peringatan Nabi dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi, inna aksaran nasi shiba'an fid dunya aksaruhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya kebanyakan manusia, kata Nabi, kebanyakan manusia yang kenyang di dunia, mereka menjadi hamba Allah yang lapar di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan. Jadi Allah ciptakan seluruh makhluk. Dari gajah, kuda, onta, burung, segala jenis hewan. Allah ciptakan semuanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan suara kepada hewan-hewan tersebut. Kuda dengan suaranya, onta dengan suaranya, burung dengan suaranya, hewan-hewan laut dengan suaranya, hewan-hewan di sungai dengan suaranya, sampai serangga-serangga kecil dengan suaranya masing-masing. Semua diberikan suara. Dan ketika semua mendapatkan suara, semuanya rame-rame bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu hewan yang tidak ikut bertasbih dan bertahmid, dia diam aja. Yang lain bertasbih. Siapa itu? Keledai. Dia diam aja. Semua bertasbih, kuda, gajah, hewan-hewan semuanya, onta, burung-burung, semua bertasbih. Dia diam. Ketika hewan-hewan itu sudah berhenti bertasbih, dalam keadaan sunyi dan senyap, tiba-tiba keledai ini bersuara dengan suara yang begitu kencang. Dan suara yang begitu kencang yang keluar dari mulutnya bukan kalimat tasbih, bukan kalimat tajibah, bukan kalimat tahmid. Tapi dia bersuara yang begitu kencang karena dia lapar. Dia lapar. Makanya kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Kata beliau, lihatlah orang-orang yang bersuara begitu kencang demi kepentingan perutnya, maka dia sama dengan keledai. Banyak orang bersuara begitu kencang hanya demi kepentingan golongannya atau kelompoknya, dia sama dengan keledai.
Ada orang bersuara dengan begitu kencang, meneriakkan nilai keadilan, seakan-akan benar-benar idealis dia. Tapi ketika di suatu saat terpenuhi kebutuhan perutnya, dia kemudian menjadi diam dan tak bersuara lagi. Idealisnya lenyap, maka orang tersebut sama dengan keledai. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat Al-A'raf 31 tadi tentang siapa yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat Nabi hobinya makan. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam suatu saat menyuruh sahabatnya untuk panggil dia. Nabi utus sahabatnya untuk pergi panggil dia. Kata Nabi, panggil dia. Aku ingin bicara dengannya. Sahabat Nabi yang pergi ke sana ingin menjemputnya, balik lagi mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, orangnya sedang makan. Kata Nabi, kalau begitu tunggu 15 menit, kemudian kau pergi panggil lagi. Kemudian setelah 15 menit, kemudian orang itu pergi lagi, diutus sama Nabi untuk memanggil orang tersebut, sahabat tersebut. Ternyata dia sedang makan. Masih makan. Kemudian utusan Nabi kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, orangnya masih makan. Kemudian kata Nabi, baik kalau begitu kita tunggu setengah jam lagi. Setelah setengah jam kemudian Nabi utus lagi, sahabatnya ini pergi jemput dia. Ternyata orangnya belum selesai makan. Utusan Nabi kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, orangnya juga belum selesai makan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini perutnya tak akan pernah kenyang sampai ia meninggal dunia. Dan ternyata ucapan Nabi memang betul. Orang ini memang sampai akhir hayatnya dia bahkan meninggal dunia dalam kondisi kekenyangan karena hobi makan yang tidak pernah berhenti. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, siapa yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kedua ini ya. Yang tiga, yaitu hamba Allah yang zalim. Yang zalim. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 140. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada sebabnya turun. Ayat ini turun setelah selesai perang Uhud. Setelah selesai perang Uhud, kita tahu ketika pertempuran Uhud itu sahabat-sahabat Nabi awalnya mengalami kemenangan, tetapi di tengah pertempuran mereka terkalahkan oleh pasukan musyrikin disebabkan sahabat-sahabat Nabi yang berada di atas lereng bukit Uhud turun ke bawah, terpesona dengan pampasan perang. Hingga akhirnya pasukan Rasul mengalami kekalahan, bahkan Rasul ya, sampai tanggal salah satu giginya dan berdarah Nabi. Nah, setelah itu turunlah firman Allah menjelaskan ini. Kalau kita bahas pertempuran Uhud secara spesifik akan panjang waktunya. Kita sampai kepada ini saja, ayat ini saja, ketika Allah menyatakan iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh. Jika kalian mendapatkan luka, cedera, maka ketahuilah kaum-kaum yang lain juga pernah mengalami cedera dan kekalahan. Allah katakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami putar di antara manusia. Allah katakan itu. Namanya roda itu berputar, menang dan kalah. Dan sekarang ini kalian merasakan kekalahan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah jelaskan di sini, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Agar Allah tahu siapa mereka yang benar-benar beriman. Patuh sama perintah Nabi itu keimanan. Ternyata di antara mereka turun tidak patuh sama perintah Nabi.
tidak mengingat apa yang Nabi instruksikan kepada mereka. Nabi bilang jangan tinggalkan pos Uhud, tapi mereka tetap tinggalkan. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan kata Allah, agar Allah pun mengangkat siapa di antara kalian yang mati syahid. Ayat ini, Al-Imran 140 ini, yang disebut mati syahid ini siapa? Salah satunya ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nazar. Anas bin Nazar ini paman daripada Anas bin Malik. Ketika dia melihat pasukan musyrikin sudah berada di atas bukit Uhud, kemudian melancarkan panah-panahnya ke arah bawah, dan tujuan utamanya adalah mencederai Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Anas bin Nazar berlari begitu kencang, lalu dia membiarkan tubuhnya, dia berdiri tepat, berhenti tepat di depan tubuhnya Nabi, dan dia biarkan tubuhnya jadi tameng. Jadi dia lindungi Nabi dengan tubuhnya. Jadi dia biarkan anak-anak panah tersebut menancap tubuhnya. Dan diriwayatkan Anas bin Nazar ini, dia roboh, tubuhnya roboh dengan puluhan anak panah menancap di tubuhnya demi membela Rasulullah SAW, demi melindungi Rasulullah SAW. Maka sampai akhirnya Allah katakan wa yattakhidha minkum syuhada, agar dipersaksikan kepada kalian siapa yang syuhada, siapa orang yang menyaksikan janji indah Allah di saat kematian menjemput dirinya. Orang mati syahid itu sebelum ruhnya pergi, itu dia sudah melihat tentang janji indah Allah. Ada slide besar yang dia lihat sepintas tentang apa yang bakal Allah persembahkan untuknya. Ini dialami oleh Anas bin Nazar. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan wallahu la yuhibbuz zalimin. Maknanya apa? Sahabat-sahabat Nabi yang turun dari lereng Uhud itu Allah katakan mereka zalim. Kenapa zalim? Mereka tidak patuh sama Nabi. Jadi tidak patuh sama Nabi itu suatu kezaliman. Sahabat-sahabat Nabi yang lari pontang-panting, tunggang-langgang meninggalkan Nabi. Kan mereka lari itu ninggalin Nabi karena merasa sudah terteter. Keberaniannya hilang. Bayangkan, keberaniannya hilang. Lari tinggalkan Nabi. Dan mereka yang lari tinggalkan Nabi, hilang keberanian itu, Allah katakan zalim. Jadi orang yang meninggalkan sahabatnya, temannya, dalam keadaan temannya sedang susah, dia tinggalkan, itu zalim. Karena Nabi lagi keteter, terus ditinggalkan. Bagaimana kita dalam hubungan kita bermasyarakat, berteman, kalau ada teman tinggalkan kita ketika kita sedang susah, dia zalim. Di musim pandemik, ya, di sebuah perusahaan, karyawan-karyawannya dikatakan oleh pimpinannya, saya tidak sanggup membayar kalian gaji full. Saya sanggup membayar kalian gaji pokoknya. Nanti setelah kita melewati masa pandemik ini, kita akan kembali normal lagi dan insya Allah akan kembali kepada semula gaji kalian. Kemudian ada karyawan tiba-tiba ya, dia mendapatkan tawaran bagus di tempat lain, sedangkan dia telah mengabdi di situ cukup lama, lebih dari 15 tahun. Ya. Kemudian rasa empati tidak ada. Kemudian setelah itu dia mendapatkan tawaran bagus, dia tinggalkan. Dia tinggalkan perusahaan tersebut, dia keluar, bahkan tidak pakai pamit, langsung keluar saja. Dia zalim. Dia meninggalkan tempat kerjanya itu, ya, di saat tempat kerja itu dalam keadaan terpuruk. Dan Allah mengatakan begini, Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak cinta orang yang zalim. Suami yang zalim sama istrinya, Allah tidak cinta. Istri yang zalim sama anaknya, sama suaminya, Allah pun tak bakal cinta. Jadi ketika ingin dicintai, jangan melakukan kezaliman. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka kepada orang yang memperlakukan hambanya dengan zalim. Di hadis qudsi. Bahkan dalam hadis Nabi juga, Nabi mengatakan az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Nabi, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi orang yang berlaku zalim, dia akan datang di hari kiamat dengan rapotnya hitam. Amal baiknya itu tidak terlihat, tertutup oleh rapot hitamnya kezalimannya. Allah tak mencintai orang yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya,
yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat surat Luqman ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jika wala tusa'ir khaddaka lin-nas, tidak boleh, janganlah engkau melakukan segala macam bentuk tindakan keangkuhan. Engkau mengangkat mukamu, engkau bersikap dengan paras mukanya yang sombong di hadapan manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, karena jalannya orang angkuh beda dengan jalan orang yang tidak angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mari kita perhatikan. Allah katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang yang mukhtal. Kata mukhtal diambil dari kata khail. Khail. Khail itu artinya apa? Kuda. Jamaah pernah lihat kuda? Nah, kuda itu lihat gimana kalau dia jalan. Kalau ada penunggang di atasnya, kuda kalau jalan mukanya gimana? Ngangkat begini. Allah mengatakan Allah tidak suka orang yang mukhtal. Orang angkuh kan begitu. Orang angkuh itu dilihat dan kelihatan dari stylenya. Mukhtal. Kesombongan. Lewat ekspresi mukanya akan begitu. Memandang remeh orang. Fakhur yaitu kesombongan dalam bentuk bangga diri, yaitu ekspresif. Fakhur menunjukkan apa yang dia miliki. Fakhur itu ya, datang ke acara pengajian, duduk di depan, bawa tasnya LV, taruh di depan, biar dilihat kalau tasnya itu. Fakhur, itu fakhur. Mempertontonkan hal-hal mewah yang dimilikinya. Dia boleh memiliki hal mewah, tapi kalau jika dia sudah sampai pada fakhur, Allah la yuhib. Allah tidak cinta. Kalau mukhtal, itu angkuhan. Datang ke acara pesta, ya, ada orang dia lihat sudah datang duluan, dan orang ini ternyata jabatan lebih rendah dari dia. Dia nggak mau tegur, karena memang harusnya orang itu yang tegur dia. Dia baru masuk, pura-pura dia nggak lihat. Sampai orang itu negur dia. Ketika orang itu, apa kabar? Maaf saya nggak ngelihat. Padahal dia lihat dari tadi. Hati-hati ini. Ya, ini sering terjadi di masyarakat kita tanpa kita sadari, atau kita sering berbuat seperti itu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah la yuhib, Allah enggak cinta orang-orang yang mukhtal fakhur. Dalam surat An-Nahl ayat 23 Allah katakan juga, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak cinta kepada orang yang mustakbirin, kepada orang yang berbangga diri. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang siapa itu ahlun nar, siapa itu ahli neraka? Qalu bala, mereka iya bala, ya betul. Kami ingin tahu wahai Rasul. Kata Nabi, kullu utallin jawazin mustakbirin. Yang di mata Nabi ahli nar itu, ahli neraka itu bisa dilihat. Bisa dilihat, bisa ketahuan orangnya. Siapa itu? Yaitu orang yang keras dan kasar. Oh, jadi ahli neraka lembut. Perilakunya lembut, tutur kata lembut. Keras dan kasar, ahli neraka kata Nabi. Keras dan kasar. Jawazin, tamak dan rakus. Lalu yang ketiga, mustakbirin. Orang keras dan kasar, ahli neraka. Kemudian orang yang tamak dan rakus. Nah, itu juga ahli neraka. Orang yang mustakbirin, orang yang sombong. Apa itu kesombongan itu? Hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang dimaksudkan dengan kesombongan itu kata Nabi yaitu batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Ada orang lebih muda darinya menyampaikan nilai kebenaran,
gengsi. Tidak mau diterima. Ada nilai kebenaran disampaikan oleh sopirnya. Dan dia tahu itu betul. Karena dia merasa dia bosnya, dia tidak mau menerima itu. Bahkan dia berkelit mencari teori pembenaran apa yang dia lakukan. Hati itu disebabkan apa? Kibar, kesombongan. Wa ghamtun nas, apa itu? Meremehkan. Meremehkan, hati-hati. Meremehkan, nyinyir. Kan lagi modal nih musim-musim nyinyirin orang itu. Itu kibar. Hati-hati. Ingat, iblis itu menjadi makhluk yang terkutuk. Padahal dia, mohon maaf, iblis itu sama kita lebih soleh dia. Lebih pintar dia ketimbang kita. Kenapa dia menjadi terkutuk? Disebabkan kesombongan tadi. Ketika Allah perintahkan ia untuk sujud ihtiram kepada Adam alaihissalam, sujud penghormatan kepada Adam. Dia aba wastakbar. Dia enggan. Dan keengganan itu disebabkan apa? Wastakbar, disebabkan kesombongannya. Akhirnya kesalehannya, ribuan tahun dia tinggal di surga, kepintarannya, kecerdasan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dia rajim, dia terkutuk. Bayangkan, apalagi kita ini manusia. Kita berharap mudah-mudahan jangan sampai kita punya nilai kesombongan itu. Ada dulu di zaman Nabi, ada orang dia makan dengan tangan kiri. Di zaman Nabi, makan dengan tangan kiri. Nabi bilang sama dia, pakai tangan kananmu. Tangan kanannya ada. Dan kalau dia mau latihan bisa. Tetapi dengan kesombongannya dia bilang sama Rasulullah, saya ini kidal. Gak bisa pakai kanan. Memang kiri saya paling aktif. Akhirnya apa yang terjadi? Bicara itu depan Nabi. Yang terjadi kemudian apa? Setelah itu tangan kanannya tak bisa bergerak sama sekali. Kenapa? Karena kesombongannya itu. Ingin menunjukkan bahwa ini hebatnya dia dengan tangan kiri ketika orang lain tidak bisa menggunakan tangan kiri. Apa kurang lincah dengan tangan kiri, dia yang lincah dengan tangan kiri. Pakai tangan kananmu. Dengan tangan saya sudah terbiasa dengan tangan kiri. Tangan kanan nggak lancar saya. Akhirnya benar-benar tidak bergerak, tidak berfungsi tangan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata terakhir, ingat baik-baik pesan ulama. Kita, kata ulama, kita hanya dapat mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kita sambil meruntuhkan tembok-tembok sombongan kita. Saya ulangi, ada seorang ulama berkata, kita hanya dapat mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kita sambil meruntuhkan tembok-tembok kesombongan yang bersemayam pada diri kita. Semoga kajian ini bermanfaat. Mungkin setelah ini ada tanya jawab. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Baik, yang pertama, kajian kita besok pagi, Ahad 1 November 2020 adalah kajian tafsir Tadabbur Quran Surat Al-Baqarah mulai ayat 261 sampai 264 dengan narasumber Dr. Fahmi Salim, LCMA. Kemudian seperti biasa, setiap hari Minggu setelah kajian, kita akan lanjut dengan jalan-jalan online. Nah, insya Allah, esok hari kita akan berkomunikasi dengan saudara-saudara Muslim kita yang ada di Hawaii. Lebih tepatnya di Masjid Honolulu, Hawaii. Jadi Bapak Ibu sekalian, besok bisa bergabung seperti biasa. Nanti untuk jalan-jalan online-nya kita selenggarakan setelah kajian ba'da subuh. Kemudian yang kedua, Alhamdulillah Baksos Sembako tahap 5 telah kami laksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, dengan membagikan 150 paket sembako dengan total nilai bantuan sebesar 22 juta rupiah yang diberikan kepada para petugas kebersihan, petugas parkir,
petugas pemulia jenazah, petugas keamanan, para pedagang, jamaah, dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam baksos ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas sedekah Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah, kami akan menyalurkan kembali bantuan sembako untuk tahap 6 yang akan kami laksanakan pada pertengahan bulan November 2020. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami mengajak kembali Bapak dan Ibu para jamaah untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan baksos ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Prima Aditya, di nomor handphone 0811828246, atau bisa juga mentransfer langsung ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di nomor rekening 7220201001 Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Barokallah. Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan buku dan CD ciptaan guru kita, Ustazah Dr. Ulfamid Amir Syah, MAG, bisa menghubungi Pak Asril di nomor handphone 0818 823 752. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan, Pak Fadian atau Pak Edi? Silakan Pak Edi, tadi sudah diumumkan untuk besok jalan-jalan ke Hawaii. Mungkin ada beberapa sahabat-sahabat mahasiswa juga mau ikut acara besok. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa mengajak kerabatnya, teman-temannya untuk ikut acara besok. Terima kasih Mas Endra. Baik, terima kasih Pak Fadian. Pak Edi, mungkin ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perkenankan kami dari manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan mengadakan after training service yang akan dilakukan besok hari Minggu tanggal 1 November 2020. Mungkin bisa ditampilkan Pak ininya flyernya. Yang kami mengundang nanti untuk para peserta dari bedah Iqra training pertama, yaitu batch pertama dan batch kedua, kami berikan kesempatan untuk bergabung kembali dalam rangka untuk mengaplikasi hukum-hukum tajwid ke dalam metode Iqra, sehingga Bapak-bapak Ibu peserta training di batch pertama dan batch kedua akan lebih menguasai. Demikian maklumat dari panitia penyelenggara kajian bedah training klasikal online, kajian bedah Iqra Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pengumuman tambahannya Pak Edi, kemudian juga Pak Fadian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Pak. Ya. Ini sudah ada yang masuk di kolom chat. Pertama dari Pak Edi, ya, Pak Edi Cahyono. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon dapat lebih dijelaskan terkait Quran Surat Ali Imran ayat 185. Wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Mengapa dikatakan di dunia ini hanya senda gurau, padahal manusia diciptakan sebagai khalifah? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Baik. Manusia memang benar diciptakan sebagai khalifatullah fil ardh. Khalifah itu yang pertama artinya pengganti, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq itu dia menjadi khalifatul Rasulillah, pengganti Rasul
dalam memimpin kenegaraan di Madinah. Khalifah juga bisa berarti orang yang menjalankan amanah. Apa? Karena bumi ini dulunya ya, ketika amanah tersebut ya, dicantum dalam Al-Qur'an, amanah tersebut itu dititipkan kepada gunung, gunung tak mau menerimanya. Dititipkan kepada yang lainnya, tak mau menerimanya. Kemudian dipikullah oleh manusia, diterima oleh manusia sebagai khalifatullah. Nah, sebagai khalifatullah fil ard, Allah jelaskan bahwasanya seluruh kenikmatan yang berada di dunia ini sejatinya mata'ul ghurur. Karena manusia ketika dia awal lahir, dia tidak mau apa-apa. Dan yang dia dapatkan di dunia ini semuanya hanya sementara, persembahan dari Allah untuknya yang bakal juga dia tinggalkan. Dia tidak bakal bawa. Maka dikatakan mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu. Dunia dikatakan la'ibun walahwun, penuh dengan senda gurau. Coba kita bayangkan ini. Kita di dunia lebih banyak mana? Serius atau main? Makanya kenapa Allah katakan la'ibun walahwun? Di dunia ini kita lebih banyak mana sih? Serius atau main? Main. Main. Iya. Serius kita tuh di mana? Sholat. Di sholatnya kita masih ada mainnya. Apa contohnya? Kita lagi sholat, pikiran kita masih bermain tentang dunia. Ingat bahan rapat, ingat apa yang bakal didiskusikan, ingat kunci yang kita cari, ingat rice cooker yang belum dicabut, masih main itu. Makanya Allah katakan, betul yang Allah bilang itu. Jadi Allah ingatin kita, jangan sampai kelamaan mainnya. Baca Quran sama main WhatsApp lebih banyak mana? Nah, maka sudah sepantasnya kita ingat itu. Kita ingat itu. Untuk menyikapinya, gimana cara menyikapinya? Ingat hadis Nabi. Nabi mengatakan kepada kita, banyak-banyaklah aksiru min zikri hadimil lazzat, kata Nabi. Wahai umatku, perbanyaklah kalian mengingat-ingat pemusnah segala macam bentuk kelezatan. Jadi ketika kita menikmati dunia, boleh kita nikmati, kata Nabi. Boleh menikmati, tapi kita ingat pemusnahnya. Apa itu al-maut? Yang dimaksud sama Nabi, hazimil lazzat, pemusnah kelezatan itu apa? Al-maut. Kita nikmati makanan enak. Kita boleh nikmati, tapi kita sambil menikmati makanan ini, ingat, ini tidak bakal kita nikmati terus. Ketika kematian datang menjemput, kita sudah tidak nikmati lagi. Bahkan sebelum mati, makanan enak yang dulu kita sering santap sudah berkurang. Ya, sudah umur-umur di atas 50, 60, udah nggak mungkin lagi makan durian banyak-banyak, udah nggak mungkin lagi makan jeroan banyak-banyak. Dia bilang, ingat pemusnah kelezatan. Kita naik mobil mewah, boleh kita punya S-Class, boleh kita naik mobil mewah, duduk di mobil mewah kita. Tapi ingat, ini bakal kita tinggal, ini bakal musnah. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia, yang kita naiki apa? Keranda. Saya pernah diundang sama murid saya, mobilnya S-Class, mobilnya X500, satu tingkat di bawah mobilnya presiden. Duduk di mobil beliau ajarin caranya duduk. Mobilnya bisa mijet segala macam. Saya bilang sama beliau, Pak, beliau pengusaha muda, umurnya baru 47 tahun. Punya 8 perusahaan jalan semuanya. Saya bisik sama beliau. Saya panggil dia abang karena udah seperti saudara saya, Bang. Ini kira-kira kalau meninggal naik ini enggak? Jangan ngomong-ngomong mati. Enggak. Memang harus ngomong. Karena ketika meninggal dunia nggak mungkin naik S-Class. Nggak pernah saya lihat pocong naik S-Class. Nggak mungkin. Naiknya apa? Keranda. Mau dia kaya kayak apa? Tinggal di Pondok Indah, rumah besar yang harga ratusan miliar. Ketika meninggal dunia, naiknya apa? Datang ke Masjid Raya Pondok Indah, pasti dikasihnya apa? Keranda. Dan mohon maaf, bentuk kerandanya sama. Mau Masjid Raya Pondok Indah, mau masjid yang lainnya, pasti bentuk kerandanya sama. Saya nggak pernah lihat ada keranda pakai AC. Nggak ada. Iya kan? Kita nikmati baju kita, yang branded boleh kita nikmati, kita pakai. Belinya mahal, senang kita pakai, punya duit, beli nggak apa-apa. Tapi ketika pakai, ingat pemusnahnya. Kenapa? Ketika meninggal dunia yang kita pakai, 2 lembar itu. Modelnya sama, satu-satunya pakaian tanpa kantong, kain kafan. Ya kan? Nggak bisa dimodel-modelin. Bisa dimodel-modelin.
Mau pakai payet? Nggak mungkin juga. Sama semuanya. Dan nggak bermerek lagi kain kafan itu. Nggak pernah saya lihat ada orang datang ke toko kain, Pak, saya beli kain kafan yang original, yang ori gitu. Kalau baju ada yang ori, ada yang KW. Kalau kain kafan nggak ada, sama semuanya. Itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Ustadz. Ada dari Ibu Tisna Wijaya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1.400 tahun yang lalu telah berlaku saat ini. Wahan mulai beranak pinak ke semua lapisan. Barangkali wahan ini salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa kita sadari. Izin bertanya Pak Ustadz, ini kebetulan ada 2 pertanyaan, saya bacakan sekaligus. Bagaimana agar kita tidak terjebak dengan cinta dunia? Apakah ada cara yang mustajab? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa doa-doa kita tidak berlebihan ya Pak Ustadz? Baik. Yang pertama, kita harus pahami dulu tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus benar-benar mengerti bahwasanya yang kita dapati semua ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebisaan kita. Karena orang pasti usahanya sama saja. Berusaha ikhtiarnya sama, tapi kan ada yang dapat lebih, ada yang dapat sedang, ada yang dapat sedikit. Nah, jangan sampai dunia yang berada di sekitar kita ini membuat kita menjadi hamba Allah yang akhirnya lebih cinta terhadap dunia ini, karunia ini ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan surat At-Taubah ayat yang ke-24. Cukup panjang ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulih." Ini Allah subhanallah, Allah tahu banget nih kita nih hambanya. Kita hari-hari dirayu, digoda oleh 8 rekaman duniawi. Mulai dari orang tua, anak, ya, kemudian saudara, kemudian pasangan hidup, kelompok, golongan, masyarakat, organisasi, partai, asyiratukum, kemudian harta yang kita himpun, kemudian bisnis yang kita usahakan, yang kita senangi, kemudian rumah-rumah tinggal yang kita banggakan. 8. Jadi sebenarnya kita ini hidup di dunia, ini tidak terlepas dari 8 ini. Dan semuanya itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingatkan jangan sampai habba ilaikum minallahi wa rasulih. Jangan sampai lebih jauh kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, yaitu berbuat baik, berjihad dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hartanya itu dipakai untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia miliki semua dia pakai semata-mata untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu, kalau dia lebih cintai karunia itu ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fatarabbasu. Tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusannya. Maksud Allah adalah kalau kita lebih tertarik terhadap tadi itu 8 rekaman duniawi itu ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Lebih mencintai pasangan hidup ketimbang Allah. Pasangan hidupnya berbuat salah tapi dia malaslah negur, daripada saya negur dia ribut, mendingan dia diamin aja gitu. Sedangkan pasangan hidupnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ilahiyah. Ya, lebih menyayangi anaknya ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kalau itu terjadi, maka dia akan hidupnya akan mengalami cobaan demi cobaan. Jadi kalau kita mengalami cobaan, ujian hidup, ada masalah dalam kehidupan kita, mari kita periksa. Jangan-jangan ada salah satu atau 2 atau 3 atau mungkin 8-8-nya dari 8 rekaman duniawi tersebut lebih kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Dan Allah katakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang fasik. Orang yang benar-benar sudah sampai pada nuansa wahan itu hidupnya yang pertama dia tidak akan mendapatkan hidayah. Ya, hidupnya tidak akan mendapatkan hidayah. Yang kedua, dia akan mendapatkan stempel fasik.
Fasik. Allah bilang dia fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa. Sehingga akhirnya Allah cabut rahmat dari orang tersebut. Allah hilangkan keberkahan dari hidupnya. Allah hapus pengampunan untuknya. Itu dia fasik. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua apa tadi? Yang kedua Pak? Doa ya. Ini Pak Ustadz, ya, bagaimana kita mengetahui bahwa doa kita tidak berlebihan? Nah, maka itulah pentingnya pengajian. Bagaimana kita mengetahui doa kita tidak berlebihan. Salah satu kita mengetahui caranya biar doa kita tidak berlebihan adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang memang itu menjadi yang terbaik buat kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta, maksudnya jangan berlebihan seperti tadi itu. Jadi sesuatu kita mengetahui, oh ini ternyata buat, makanya tadi kan anaknya Abdullah ini ya, anaknya Abdullah ini kan dia tidak tahu, makanya ditegur sama ayahnya, ayah paham. Nah, karena dia tidak tahu kan, kalau dia tidak tahu, Allah tidak akan bilang dia, Allah tidak akan menyatakan dia orang yang berlebihan. Tapi kalau dia sudah tahu, ya, itu bukan menjadi bagiannya, dia tidak boleh berdoa seperti itu, karena itu memperuntukkan buat para anbiya wal mursalin. Sama seperti ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi, bilang sama Nabi, seperti Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari semuanya setelah aku mencintai diriku sendiri. Nabi merasa itu masih berlebihan. Kenapa? Kata Nabi, kau harusnya mencintai aku ya, melebihi kau mencintai dirimu sendiri. Jadi maksudnya sama dirinya itu lebih dicintai Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang pertama, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mau minta sesuatu, kita bilang aja, ya Allah, berikanlah kami tempat yang terbaik, surga yang terindah. Boleh nggak bilang minta gabungkanlah kami bersama para anbiya wal mursalin? Boleh. Ya. Bersama para nabi dan rasul. Walaupun nanti kaflingnya di sana beda-beda. Ya. Kalau tadi kan anaknya Abdullah itu kan dia sebut tempatnya langsung. Itu tempatnya yang peruntukan buat para anbiya wal mursalin. Terus dia bilang, masukkanlah kami bersama. Maksudnya apa? Bersama itu maksudnya dengan berkahnya para nabi, para rasul, kita tergiring untuk bisa berada bersama mereka di sana. Mendapatkan nikmat bersama para syuhada. Kita bukan orang yang mati syahid, bukan orang yang mati berperang di jalan Allah SWT, tapi kita bilang digabungkan bersama mereka. Boleh nggak? Boleh. Sama seperti ada orang berdoa minta sama Allah, ya Allah, saya ingin diwafatkan di Madinah, dikuburkan di Baqi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Walaupun dia orangnya dosanya banyak, tapi dia minta seperti itu. Kenapa? Dengan dia dimakamkan di Madinah, dikuburkan di Baqi, Baqi itu Nabi mengatakan siapa saja yang dimakamkan di Baqi, surga jaminannya. Karena itu Baqi memang wilayah pemakaman yang di situ dimakamkan ribuan sahabat Nabi, dimakamkan juga kerabat-kerabat Nabi, dan Nabi mengatakan siapa yang dimakamkan di situ, hadis Nabi, surga jaminannya. Ibarat kalau kita tinggal di komplek nih Pak, tinggal di komplek nih Bu, tinggal di komplek Pas Pampres, kita bukan anggota Pas Pampres, tapi kita tinggal di komplek itu, dapat keamanan juga nggak? Dapat nyaman nggak? Dapat nyaman, karena kita bukan anggota Pas Pampres. Subhanallah, Nabi katakan yang meninggal dunia di Madinah, dimakamkan di Baqi, surga jaminannya. Dia berada di komplek yang Nabi mengatakan Jannatul Baqi, disebut Jannatul Baqi, surga Baqi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya. Pak Ustadz, kira-kira kalau satu pertanyaan lagi, apakah masih ada waktunya Pak Ustadz? Boleh. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Redi Subekti.
Assalamualaikum Ustadz. Jika khalifah berarti pengganti seperti tadi dijelaskan, apakah itu berarti sudah ada makhluk lain di bumi sejenis manusia sebelum manusia pertama yaitu Nabi Adam diciptakan? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Mereka ramai-ramai berkata, para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menghadirkan di pentas bumi ini orang-orang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami adalah orang-orang, sedangkan kami ini adalah makhlukmu, kata para malaikat, kami adalah makhlukmu yang mensucikan engkau, memuliakan engkau. Lalu Allah mengatakan, aku lebih paham, aku lebih mengerti apa yang aku lakukan. Ulama ahli tafsir ada yang mengatakan malaikat-malaikat Allah mengucapkan seperti itu dikarenakan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk Allah, ada makhluk Allah yang Allah ciptakan ada di pentas bumi ini melakukan pertumpahan darah, melakukan keburukan-keburukan, menyufsid dia. Ada yang ulama menafsirkan seperti itu, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ditanya sama malaikat. Tapi yang kedua ada yang mengatakan tidak. Belum ada yang hadir di pentas bumi ini kecuali yang pertama kali Allah menciptakan Adam alaihissalam. Malaikat bertanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang itu berdasarkan prediksinya para malaikat. Dikarenakan materi penciptaan manusia itu berbeda dengan malaikat, akhirnya malaikat menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Allah, apakah ini nanti mereka ini akan melakukan kerusakan pertumpahan darah di muka bumi ini. Jadi ada dua pandangan seperti itu. Walaupun pandangan yang masyhur mengatakan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di atas pentas bumi ini adalah Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kemudian terima kasih juga atas materi yang telah Pak Ustadz sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, boleh Pak Ustadz memimpin untuk doa penutup Pak Ustadz? Baik, marilah sama-sama kita hadirkan hati kita tundukkan kepala kita memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak keturunan kita. Agar Allah jadikan bangsa kita bangsa yang mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Allah hadirkan kedamaian buat anak negeri kita ini. Allah jauhkan wabah penyakit yang menimpa negeri kita. Allah hadirkan buat negeri kita ini ketenangan, kedamaian, kesejukan. Pemimpin-pemimpin yang amanah, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, yang cinta sama umat muslimin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk keburukan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna min aqsal ghayat ya wujud ya rahim ya wadud ya alimal ghaibi wasyahada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimina wal muslimat ya muyassir kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta syafi wa antal mu'afi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اجعل إسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا نية المخلصين وسجودنا سجود المتواضعين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين واجعل حياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi atas Sama-sama. ilmunya, kemudian juga tadi pengingatnya kepada kita semua. Insya Allah setelah kajian pada pagi hari ini akan semakin mempertebal iman dan takwa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Pak Ustadz sekeluarga selalu diberikan kesehatan ya Pak Ustadz. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, telah sampailah kita di ujung acara kajian Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah pagi hari ini. Kami dari segenap panitia Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, dan juga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Baik, sampai berjumpa di kajian subuh esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Hendra. Terima kasih Pak Ustaz. Syukron Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Hendra.